Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal TPS yang berhubungan dengan UTBK. Selamat berjuang para pejuang UTBK 2021. Semoga Anda sekalian dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, di Sujoko Channel mencoba mendampingi Anda sekalian bagaimana kita bisa menaklukkan soal-soal UTBK. Ya, untuk kali ini adalah yang berhubungan dengan TPS. Ya, untuk bagian kedua ini, ya tipnya UTBK memang di 2021, tapi Anda sekalian akan sukses apabila setiap soal, setiap tipe soal Anda bisa dekati dengan pelan, santai, bumikan di pikiran Anda. Ya, belajarnya setiap hari barangkali 1-2 soal cukup, tapi benar-benar dibumikan, benar-benar dipahami, sehingga Anda sekalian ketika ketemu soal dengan tipe yang sama, respon Anda bisa cepat. Ya, mari berjuang. Ya, tipnya lakukan walau sedikit-sedikit, kecil-kecil, mulai dari diri Anda sendiri. Ya, dan tidak ditunda atau lakukan mulai dari sekarang. Yang lalu biarlah berlalu, tapi tatap masa depan, karena Anda bisa jadi apa saja yang Anda inginkan. Dan Anda punya kesempatan itu untuk jadi orang sukses. Sukses tidak sukses adalah pilihan. Anda yang memilih, Anda yang menentukan. Ya, apabila Anda yakin bahwa Anda jadi orang sukses, lakukan, buat target, ikuti setiap langkah, schedule-nya yang jelas, sehingga capaian-capaian sedikit-sedikit bisa Anda lakukan. Rayakan apabila perlu ketika Anda mendapatkan capaian itu. Oke, barangkali itu ya. Semoga bisa mewarnai hidup Anda. Ya, sekali lagi, marilah kita bekerja sama sehingga kami Sujoko Channel bisa membantu Anda sekalian. Oke. Untuk bagian kedua ini kita diberikan tantangan seperti ini. Ya, ini soal TPS tahun 2020. Fungsi beta didefinisikan oleh beta dalam kurung W dikali X, ya, pagar Y dolar Z sama dengan 2Z plus Y dibagi X min W, gitu ya. Nilai beta diberikan 1 dikali 2 pangkat 4 dolar 3 adalah, ya, kita suruh mencari nilai ini. Ya, oke ya, pelan-pelan kita definisikan. Oke, baik ya. Kuncinya bagaimana? Ya, ketika ketemu soal seperti ini, maka kita lihat syaratnya ini dulu. Ya, petunjuknya ya, diberikan seperti ini kan, maka kita tulis saja W-nya dikali X pagar Y dolar Z sama dengan, tulis saja dia ya, seperti apa yang ada di soal, 2Z plus Y dibagi X minus W. Ya, ini coba kami definisikan sesuai soal dulu ya. Yang ini bisa kalian ganti ya, minus kali minus berarti artinya persamaan ini bisa dituliskan W dikali X pagar Y dolar Z, gitu ya, sama dengan 2Z plus Y dibagi X min kali min plus W. Nah, udah ya. Oke. Ya, kita suruh cari ini kan. Ya, suruh cari ini ya. Maka kita plotkan saja ya. Ini kita tulis sekarang 1 dikali 2 dibagi pagar 4 dolar 3 sama dengan, gitu ya. Sekarang kita lihat hubungannya. Lihat persamaan 2 ini di atas sama di bawah. Ya, ini artinya kita langsung dapat nilainya. W-nya sama dengan 1. Nah, ini kan tandanya sama. X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Oke, jelas? Nah, kita lihat nih. Sekarang Y-nya gimana?
Y-nya sama dengan 4. Ya. Z-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena tanda-tandanya ini sama tuh, lihat. Ya. Nah, gitu aja, butuh ketelitian sedikit aja. Ya. Oke, paham ya? Oke, ya. Berarti W-nya kita tinggal masukkan di sini. Z-nya berapa? 3 berarti. 2 kali 3 plus Y-nya berapa? Y-nya 4. 4 dibagi X-nya berapa? X-nya 2. Ditambah W-nya berapa? 1. Nah, gitu kan? Ya, sudah ketemu kan dia? Sekarang kita selesaikan pelan-pelan. Ini berapa dia? 6 ya. Nah, hati-hati ya. Ini berarti dikalikan duluan, dibagi dulu ya. Ditambah 2, ditambah 1. Ya, hati-hati. Jadi ini diselesaikan dulu perkalian. Ini pembagian juga begitu. Ya. Oke, karena levelnya lebih tinggi ya, baru ditambah. Berarti ketemunya berapa? 6 tambah 2 tambah 1, 9. Oke ya. Ya. Belajar menjadi lebih mudah apabila fokus. Sekali lagi, bumikan di pikiran Anda. Ketika paham baru pindah ke soal yang lainnya. Ya. Pada soal ini berarti jawabannya apa? Jawabannya E. Ya, 9. Oke. Kita lihat nanti untuk soal yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Untuk soal yang kedua, TPS 2020 bagian yang kedua. Ya, selamat berjuang sekali lagi para pejuang UTBK tahun 2021. Semoga Anda sukses. Ya, mari kita taklukkan soal ini, ya, sehingga Anda punya pemahaman yang lebih siap dan pede untuk menghadapi UTBK tahun 2021. Ya, oke, kita lihat sama-sama. Diberikan tantangannya seperti ini. Barisan C1, C2, C3 memenuhi C1-nya sama dengan 1. C3-nya sama dengan 1. C5-nya sama dengan min 2. Dan 3CN plus 2 sama dengan CN min CN plus 1. Untuk setiap bilangan asli N, nilai C2 adalah, ya, kita ditanyakan C2. Kita dikasih tahu ini C3-nya. Ya, ini C5-nya. Ini penghubungnya, ya. Nah, gitu ya. Bagaimana cara bekerjanya ketika ketemu soal seperti ini? Maka kita lihat kata kuncinya, ya. Ini kata kuncinya. 3CN plus 2, gitu kita tulis kembali ya. Oke, fokus. 3CN plus 2 sama dengan CN minus CN plus 1. Gitu ya. Kita punya petunjuk yaitu C5. Ya. Kita ambil nih, atau C3 bisa ya. Misalkan kita ambil C5. Supaya kita bisa menghubungkan nilai ini, kita buat supaya 5. Ya. Agar C5, maka kita ambil N-nya misalkan sama dengan, kalau ini bisa C5 berarti N-nya sama dengan 3. Oke ya. Oke. Pada N sama dengan 3, maka persamaan ini akan berbunyi gini. Kita bisa tuliskan 3 C3 plus 2 sama dengan C3, gitu ya. Karena N-nya 3 kan, minus C3 plus 1, gitu ya. Jadi setiap N kita ganti dengan angka 3 karena kita misalkan N-nya sama dengan 3, gitu ya. Oke. Berarti ini bisa kita tulis 3C5 sama dengan C3 minus C4. Oke. Kita sudah punya nilai C5 dan C3. Ini C3-nya. Ini C5-nya. Oke, kita sekarang masukkan 3 kali C5-nya minus 2 sama dengan C3-nya 1 minus C4. Ini berapa? Minus 6 sama dengan 1 min C4. Ya. Kita pindahkan ke sini. Berarti minus 6 minus 1 sama dengan minus C4. Ya. Ini minus 7 sama dengan minus C4. Artinya C4-nya berapa? Sama dengan berapa? 7. Nah, sekarang kita udah punya petunjuk lagi kan? C4 ya.
Ya, C4 ini petunjuk kita. Ya, karena C3, C5 kita sudah masukkan. Maka agar C4 berarti N-nya berapa? Kita selesaikan di sini. Agar C4 maka N-nya sama dengan 2. Nah, persamaan ini lagi kan diambil. Ya. Kita tulis ya. Berarti berapa? Ini pada saat N sama dengan 2. Gitu ya. Maka kita bisa tuliskan ini 3 dikali C2 plus 2 gitu ya. Sama dengan N-nya diganti 2 semua ya. C2 minus C2 plus 1. Gitu ya. Oke. Berarti ini berapa? 3 C4 sama dengan C2 minus C3. Nah, kita udah punya semua sekarang kan? Ya. 3 dikali C4-nya 7 gitu ya. Sama dengan C2 minus C3-nya berapa? 1. Ya, variabelnya sudah punya semua. Ya, berarti ini berapa? 21 ya. Ini pindah ke sebelah sini kan? Plus 1 sama dengan C2. Berarti ini berapa? 22 sama dengan C2. Berarti C2-nya berapa? 22. Oke ya. Belajar menjadi lebih mudah apabila kita fokus. Ya, sekali lagi UTBK tidak jadi masalah apabila Anda bisa selesaikan. Kesempatan Anda adalah mengejar TPS-nya dulu. Ya. TPS kalian kejar dulu karena itu yang paling mudah yang Anda bisa pahami. Baik anak MIPA maupun anak IPS, ya. Kejar itu dulu, baru nanti kalau memang ada soal-soal yang lain di luar TPS, Anda baru siapkan. Tapi sekarang kesempatan Anda adalah menyiapkan TPS-nya dulu. Semoga sukses. Kita lihat tipe soal yang ketiga. Baik, kita sekarang ketemu untuk tantangan yang ketiga, ya. Sukses UTBK 2021 bagian yang kedua. Ya, sekali lagi pelajari sesuatu dengan sedikit-sedikit, bumikan di pikiran Anda sehingga Anda paham, ya. Baik anak MIPA maupun anak IPS, semoga Anda sukses menjadi pejuang-pejuang UTBK tahun 2021 dan PTN-PTN yang Anda harapkan bisa menerima Anda dan mereka merindukan Anda sebenarnya ya. Karena Anda adalah orang-orang yang berbakat, orang-orang yang pandai, ya. Jadi salah ketika Anda sudah siapkan dari sekarang, ya, bekerja sama dengan Sujoko Channel, universitas-universitas ternama PTN tidak merindukan Anda. Ya, buat mereka merindukan Anda. Bukan Anda yang mengejar, tapi mereka yang memang merindukan kedatangan Anda untuk mendaftar, mengapply kalian untuk jadi mahasiswanya. Baik, untuk soal yang ketiga, diketahui 4 bangun datar, segitiga sama kaki bukan sama sisi. Yang kedua layang-layang, yang ketiga persegi panjang, dan yang keempat belah ketupat bukan persegi. Banyak bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan 2 simetri lipat adalah. Jadi soal-soal TPS atau UTBK ini tidak melulu pelajaran-pelajaran di SMA ya, bukan melulu pelajaran-pelajaran yang susah gitu. Tapi bisa aja Anda dibawa ke materi-materi yang dasar ya. Seperti soal nomor 3 ini adalah soal-soal di SD yang kalian dapatkan ya. Cuman karena kita selalu berpikir sesuatu itu rumit, maka bisa saja soal ini jadi rumit ya. Padahal kalau kita pecahkan mudah. Oke, kita sekarang diskusikan. Untuk bagian pertama, kita fokus di sini. Misalkan segitiga sama kaki bukan sama sisi ya. Ini yang pertama, misalkan kita coba. Nah, begini ya, sama kaki bukan sama sisi. Oke ya. Bagaimana kita selesaikan simetri apa dia? Putar dan simetri lipat. Yang paling mudah dilipat dulu. Apabila ini kita tarik garis simetrinya. Gitu ya. Ini misalkan titik A, ini titik B gitu ya. Maka AB ini ketika kita lipat di bagian ini garis simetrinya, dia akan saling menindih atau A menempati B, B menempati A ya. Tapi di tempat lain kita tidak bisa tarik garis, berarti ini hanya mempunyai 1 simetri lipat. Berarti nomor 1 ini pasti salah. Gitu ya. Oke, paham? Oke, sekarang nomor 2. Bagaimana kalau kita layang-layang? Layang-layang gimana ya? Nah,
sama dengan ini. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita tarik simetrinya ini, gitu. Ini misalkan A, ini B, maka A bisa menepati B. Tapi di garis tempat lain, misalkan AB ini kita tarik, tidak akan pernah. Misalkan ini C, ini D, D tidak akan pernah menepati C, atau C tidak akan pernah menempati D. Ya, kalau kita tarik garisnya seperti ini. Ya, jadi simetri lipatnya hanya ini. Oke ya, paham? Oke, berarti ini hanya memiliki satu simetri lipat. Ini juga salah. Ya, ini satu. Ya. Sekarang yang ketiga. Oke, pelan-pelan ya. Kita memiliki persegi panjang. Kita gambar persegi panjang. Oke, ya. Berarti ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke ya. Ini kita tulis A, B, C, D. Ya, ketika kita tarik begini, ini juga bisa kita tarik gitu, sorry. Nah, gitu ya. Ini garis simetri. Ya, pada saat kita lipat di daerah ini misalkan E gitu ya, daerah E, maka A menempati B, D menempati C atau sebaliknya. Kita lipat di daerah F ini, maka A menempati D, B menempati C atau sebaliknya. D menempati A, C menempati D. Artinya dia berimpit gitu ya. Berarti dia punya dua simetri lipat. Ya kan? Bagaimana berputar? Ya, kita putar ini. Kalau kita putar dia, ya, kita putar 180 derajat, maka dia akan menempati titik yang sama. Jadi akan membuat bangun yang sama. Kita putar lagi 180 derajat akan kembali ke titik semula. Berarti dia punya dua simetri putar, dua simetri lipat ya. Yang ketiga. Oke. Bagaimana yang keempat? Ya. Oke ya. Yang keempat, belah ketupat bukan persegi. Belah ketupat kita gambar saja. Nah, gitu ya. Misalkan kita punya A, B, C, D. Nah, ini kalau kita ambil simetrinya sama. Nah, kita bisa ambil di sini. Gitu. Ya, sekali lagi kalau kita lipat, maka A akan berimpit dengan C. Kalau kita lipat di DB atau BD. Kalau kita lipat di AC, maka D akan berimpit dengan B. Artinya dia punya dua simetri lipat. Kalau kita putar juga sama, dia putar 180 derajat, dia akan menempati titik-titiknya atau sebangun. Kita putar lagi, berarti dia akan punya dua simetri putar. Berarti yang 4 juga oke. Nah, gitu ya. Jadi kalau soal seperti ini kalian sudah temui ya cepat ya, karena ini tadi kita diskusikan jadi agak lama, tapi tidak masalah. Yang penting Anda paham ya bagaimana bahwa soal-soal UTBK tidak melulu materi-materi di SMA, tapi bisa saja materi-materi. Jadi ada berapa nih? Ada berapa bangun? Ada 1, 2. Yang satu belah ketupat bukan persegi ya. Yang kedua adalah persegi panjang. Berarti jawabannya apa? Gitu ya. Semoga bisa membantu. Ya, sekali lagi Anda punya kesempatan dan Anda punya kesempatan untuk dirindukan PTN-PTN yang terkemuka. Ya, buktikan itu, bahagiakan diri Anda, bahagiakan kedua orang tua Anda. Ya, kesuksesan sekali lagi Anda sendiri yang memperjuangkan. Anda adalah orang-orang pandai, Anda adalah pemenang-pemenang, ya. Maka buktikan itu. Ya. Sukses, bahagia. Semoga Anda bisa buktikan. Selalu bekerja sama. Jika berkenan, silakan untuk dapat notifikasi dari video-video ini. Ya, kalian bisa klik ya notifikasinya, bisa subscribe, bisa kalian share, sehingga teman-teman Anda bisa tercerahkan. Ya, mari kita saling membantu. Sukses buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.